Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Andani. Saya mahasiswa program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raji di Banda Aceh. Hari ini saya akan memaparkan ringkasan dari acara webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro dengan narasumber Bapak Dwi Susanto dan Bapak Anindya Dwi Satria, di mana webinar ini diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 pada pukul 19.30 hingga 22.30 waktu Indonesia Barat. Acara webinar ini mengangkat tema yaitu dinamika Arlindo dan upwelling di perairan Indonesia. Saya di sini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi laut dengan dosen Bapak Ilham Julfahmi MSI mengenai webinar dinamika Arlindo dan upwelling di perairan Indonesia. Kita harus mengetahui apa itu pengertian dari upwelling. Jadi, upwelling ini merupakan kenaikan massa air dari volume air lebih saat menuju permukaan akibat pergerakan angin. Akibatnya, kenaikan massa air ini yang bagian bawah yang dingin akan mendinginkan permukaan serta membawa air yang kaya akan massa nutriennya, dan suhu laut yang rendah dengan tingginya klorofil menjadi salah satu indikator dari upwelling. Bagaimana proses terjadinya upwelling? Jadi, proses terjadinya upwelling itu di mana angin merupakan sumber energi utama untuk sirkulasi laut. Oleh karena itu, adanya Ekman Transport, di mana Ekman Transport ini merupakan komponen arus laut yang digerakkan oleh angin, yaitu apabila angin bertiup di atas permukaan perairan, maka air di bawah akan bergerak, yang gerakannya itu tidak mengikuti arah angin. Kemudian akibatnya pengaruh bumi dan dengan adanya pembelokan 45 derajat, yaitu ada dua pembelokan, yaitu yang pertama adalah belahan bumi bagian selatan, yaitu 90 derajat ke kiri, sedangkan belahan bumi bagian utara itu ada 90 derajat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe dari upwelling. Jadi tipe-tipe dari upwelling ini ada dua, yaitu ada equatorial upwelling dan coastal upwelling. Yang pertama kita akan membahas equatorial upwelling, di mana massa air yang nutriennya itu terangkat dari lapisan bawah ke atas untuk menyeimbangi dua arah angin yang berbelok untuk menjauhi ekuator dan menyebabkan konsentrasi fitoplankton yang tinggi. Jadi pada tipe ini, equatorial upwelling ini, massa air yang di bawah itu akan naik bersamaan dengan massa nutrien untuk menyeimbangi dua arah angin yang menjauhi ekuator. Itu dia. Kemudian yang kedua itu ada coastal upwelling, di mana coastal upwelling ini terjadi karena adanya angin tetap oleh adanya batas daratan yang mengakibatkan pembelokan arah angin ke kanan menjauhi pantai, sehingga ada kekosongan air di pantai yang akan digantikan oleh massa air yang berada di bawah. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang pentingnya belajar upwelling. Jadi, dengan belajarnya upwelling ini mengakibatkan adanya penyuburan laut. Artinya, saat kenaikan massa sekaligus membawa nutrien dalam air yang menyebabkan banyaknya populasi fitoplankton di permukaan. Jadi di sini itu adanya pertumbuhan fitoplankton, kemudian terdapat kandungan klorofil, di mana populasi fitoplankton dan tingginya klorofil ini merupakan indikator dari upwelling. Kemudian karena adanya perkembangan fitoplankton sangat erat kaitannya dengan tingkat kesuburan perairan, maka proses naik ini dihubungkan dengan meningkatkan produktivitas primer di suatu perairan dengan yang ditandai dengan meningkatnya adalah variabilitas dari upwelling dengan Indonesia. Jadi menurut Purbadan-Kan, Indonesia terdapat daerah upwelling berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada di selatan ke Sulawesi, kemudian ada di Banda Aceh, Halmahera, kemudian ada di Pulau Sunda yang ditandai dengan adanya tinggi klorofil dan juga adanya transport Ekman di Pulau Sunda.
seperti dikatakan tadi, bahwa suhu yang rendah dan tingginya klorofil merupakan indikator dari upwelling tersebut. Kemudian adalah dinamika arus lintas Indonesia. Jadi Indonesia ini merupakan sebagai poros lautan karena termasuk bagian dari sirkulasi laut secara global, yaitu adanya arus Pasifik ke Samudra Hindia yang melewati arus lintas Indonesia atau Arlindo. Kemudian adanya ENSO yang bergerak dari Pasifik ke Samudra Hindia, dan juga adanya MJO melewati arus lintas. Selanjutnya adalah pentingnya Arlindo. Yang pertama itu adalah mempengaruhi sirkulasi massa air, nutrien, dan lainnya. Kemudian adalah mempengaruhi distribusi, yaitu migrasinya ikan pelagis. Kemudian mempengaruhi biogeosemikal atau fertilisasi karang maupun sampah plastik atau lingkungan. Kemudian mempengaruhi air sea interaction, yaitu curah hujan, pola iklim dan sebagainya. Dan secara keseluruhan bisa memprediksi sirkulasi laut dan iklim secara baik dan jauh, terutama prediksi iklim ekstrim, El Nino dan La Nina yang dampaknya besar secara global. Kemudian, apa penyebab dari Arlindo? Jadi, air akan mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Seperti air yang berada di Pasifik itu lebih tinggi daripada air yang berada di Samudra Hindia, sehingga air akan mengalir. Kemudian karena dorongan angin perdagangan di ekuatorial Pasifik ini sehingga mendorong massa air ke WP, sehingga secara general air akan mengalir dari Pasifik ke Samudra. Jadi adapun kesimpulan dari webinar ini adalah webinar dinamika Arlindo dan upwelling di perairan Indonesia, yaitu adalah Arlindo memegang peranan penting dalam sirkulasi laut dan iklim dunia. Kemudian Arlindo mempengaruhi dinamika laut dan iklim kita, serta distribusi massa air, nutrien, biodiversity laut, sebaran ikan pelagis, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian secara umum jumlah rata-rata tahunan debit Arlindo transport sama dengan 15 SP, di mana jalur masuk utamanya itu adalah Selat Makassar, Limfa Matola atau Halmahera atau Seram, Selat Kalimatra, sedangkan jalur keluarnya itu adalah Samudra Hindia, meliputi Selat Ombai Timur, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Sape, dan Selat Sunda. Dan yang terakhir adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Arlindo berpengaruh terhadap sirkulasi laut dan iklim dunia, seperti pengaruh terhadap distribusi nutrien, biogeochemistry, kemudian biodiversitas, upwelling, lingkungan, dan perikanan.